Sobat Dafenzi, kali ini kita sedang berada di atas perahu. Alat transportasi ini menjadi salah satu alat untuk mengeksplor tempat yang ada di sekitaran Situ Cileunca atau di seberang Situ Cileunca. Dan destinasi pertama kita kali ini mengeksplor Situ Cileunca yang pertama yaitu Jembatan Merah. Oh ya, sambil kita melihat pemandangan sekitar yang sangat indah banget, kita bercerita dulu yuk. Ternyata Situ Cileunca ini dulunya merupakan hutan belantara. Pada tahun 1918, kawasan ini dibuat menjadi sebuah situ yang berfungsi untuk kebutuhan air warga setempat oleh seorang yang berkebangsaan Belanda. Jadi perlu diketahui, Situ Cileunca sendiri tercatat sebagai situ di Bandung yang memiliki kedalaman hingga 17 meter dengan warna air yang sangat bening. Airnya lagi surut, kita tahu bahwa ini mungkin ada pengaturan debit air atau gimana, tapi kita mengurangi keindahan Jembatan Merah Situ Cileunca. Jembatan Merah Situ Cileunca sering disebut Jembatan Cinta. Entah kenapa, karena pemandangannya indah, jadi banyak orang yang berpasangan sengaja melihat keindahan dan mengobrol di jembatan ini. Maka dari itu, Jembatan Merah sering disebut dengan Jembatan Cinta. Berada di tengah danau, jembatan yang merupakan fasilitas bagi mobilitas warga. Dan jembatan ini dibangun oleh pemerintah desa. Jembatan Merah dibangun di atas danau atau Situ Cileunca yang menghubungkan dua desa yaitu Pulau Sari dan Wanasari. Jadi sebelum jembatan ini dibangun, awalnya warga harus memutar dan mengelilingi danau bila ingin menyeberang ke desa lain. Namun kini warga hanya perlu menyeberang di atas jembatan yang unik ini. Tapi tidak sedikit juga loh yang berkunjung di lokasi, berfoto di Jembatan Merah atau Jembatan Cinta. Akhirnya kita sudah berada di atas perahu lagi. Selanjutnya kita akan ke destinasi yang kedua, yaitu kita akan ke kebun raspberry. Uniknya di sini kita bisa langsung memetik raspberry atau arben yang matang dari pohonnya. Sambil naik perahu, lanjut cerita lagi mengenai pembuatan Situ Cileunca. Ternyata pembuatan Situ Cileunca
membutuhkan waktu yang lama loh, sekitar 7 tahun. Berkisar antara tahun 1919 sampai 1926. Dan menurut mitos, secara turun-temurun, proses pembangunan situ Cileunca ini tidak menggunakan alat yang berat. Ya mungkin pada zaman dulu sih tidak ada yang menggunakan alat yang berat atau canggih. Dan tidak pula menggunakan cangkul, namun menggunakan halu. Halu adalah alat untuk menumbuk padi dan biasanya menggunakan kayu paling keras dan paling kuat sekali. Alhamdulillah, kami sudah berada di kebun arben atau raspberry. Harga tiket masuknya Rp5.000 per orang. Dengan fasilitas bisa memakan buah arben sepuasnya di sini. Dan jika akan memetiknya untuk membawanya pulang sebagai oleh-oleh atau buah tangan, kita hanya perlu membayar Rp10.000 dan memetik sepuasnya sekeranjang mungil ini. Rasa buah arbe ini rasanya agak asam dan ada manisnya juga, tapi rasanya seger banget. Pokoknya buat sobat Dav NZ harus cobain ya. Ternyata buah arbe ini mengandung protein, lemak, fosfor, vitamin, karbohidrat, dan kalsium. Ada khasiatnya juga loh buat kesehatan. Yang pertama, melindungi tubuh dari penyakit MAH dan diare. Lalu yang kedua, membantu mengatasi peradangan pada usus. Dan yang ketiga, mampu menjaga kesehatan gigi dan juga gusi. Dan yang keempat, mujarab mengobati sariawan akibat kekurangan vitamin C. Dan yang terakhir, yang kelima, mengencangkan kulit wajah. Akhirnya, memetik buah raspberry sudah selesai. Selanjutnya kami akan melanjutkan perjalanan untuk memutari Danau Cileunca ke arah tempat camping atau penginapan yang ada di situ Cileunca. Nah, akhirnya kita sedang berada di daerah penginapan yang ada di situ Cileunca. Uniknya, penginapan ini langsung mendapatkan view danau cantik
situ Cileunca. Konsep penginapan di situ Cileunca ada berbagai macam. Ada villa, hotel, camping, homestay, dan juga cottage. Dan jika Sobat Dafenzi akan menginap di situ Cileunca, harus booking terlebih dahulu ya. Buat para pencinta alam, saat kita mengelilingi Danau Cileunca, kita juga bisa melihat bentangan Gunung Malabar yang ada di Pangalengan. Alhamdulillah, setelah sekitar 1 jam kita mengelilingi situ Cileunca dan tak lupa juga mengeksplor, juga mengabadikan foto terbaik, akhirnya kita sampai di tepian danau. Pokoknya kesan di situ Cileunca sangat indah dan rasanya ingin kembali mengelilingi Danau Cileunca. Alhamdulillah kita telah eksplor situ Cileunca. Sampai berjumpa di destinasi selanjutnya.